Imam Bukhari menuturkan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, Nabi Ibrahim pergi bersama Hajar dan anaknya Ismail yang masih disusui ke tempat dekat Baitullah. Di dekat sebuah pohon besar, tepat di atas sumur Zam-Zam di dataran atas masjid. Saat itu, Mekah tidak dihuni seorang pun, juga tidak ada air di sana. Ibrahim menempatkan Hajar dan Ismail di sana dengan membekali sebuah ransel berisi kurma dan geriba air. Setelah itu, Ibrahim bergegas pergi. Ibu Ismail membuntuti lalu berkata, "Hai Ibrahim, hendak kemana engkau pergi dan meninggalkan kami di lembah tanpa teman atau apapun di sini?" Hajar mengucapkannya hingga beberapa kali, namun Ibrahim tidak juga menoleh. Akhirnya Hajar bertanya, "Allahkah yang menyuruhmu untuk melakukan hal ini?" "Ya," jawab Ibrahim. Hajar akhirnya mengatakan, "Kalau begitu, ia tidak akan menelantarkan kami." Hajar kemudian kembali. Ibrahim terus pergi. Kemudian, setelah tiba di Bukit Sania, tempat di mana Hajar dan Ismail sudah tidak melihatnya, Ibrahim memanjatkan doa berikut dengan mengangkat kedua tangannya. "Ya Rob kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah engkau yang dihormati. Ya Rob kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Quran Surat Ibrahim ayat 38. Hajar kemudian menyusui Ismail dan meminum air yang diberikan Ibrahim. Setelah persediaan air habis, Hajar kehausan. Seperti itu juga anaknya. Hajar kemudian menatap anaknya yang tengah berbaring. Ia akhirnya pergi karena tidak tega melihat anaknya. Ia melihat bukit paling dekat di sekitarnya adalah Bukit Sofa. Ia kemudian berdiri di puncak Bukit Sofa dan melihat ke sana kemari apakah ada seseorang. Namun ia tidak melihat siapapun. Ia kemudian turun dari sofa. Setelah tiba di perut lembah, ia melipat pakaian hingga sebatas lengan, kemudian berlari-lari kecil layaknya orang yang sudah keletihan. Setelah melalui lembah tersebut, ia menghampiri Bukit Marwa, lalu berdiri di puncaknya. Di sana ia melihat apakah ada seseorang, namun ia tidak melihat siapapun. Hajar melakukan itu sebanyak 7 kali. Ibnu Abbas mengatakan, Nabi menyampaikan, itulah sa'i, orang-orang di antara Sofa dan Marwa. Saat berada di atas Bukit Marwa, Hajar mendengar suara. Ia pun berkata dalam hati, "Diamlah." Sesaat kemudian Hajar mendengar suara yang sama. Hajar pun berkata, "Kami mendengar suaramu. Jika kau bisa menolong, tolonglah kami." Ternyata di hadapannya ada seorang malaikat di tempat Zam-Zam berada. Malaikat itu lantas menghentakkan tumit hingga air memancar. Hajar kemudian mengumpulkan air itu dengan tangannya dan memasukkan air ke dalam geriba. Air itu memancar deras setelah diciduk Hajar. Ibnu Abbas berkata, Nabi bersabda, "Semoga Allah merahmati ibu Ismail. Andai ia tidak menciduk air Zam-Zam, niscaya akan mengalir ke seluruh permukaan bumi." Ia pun minum dan menyusui Ismail kecil. Kemudian malaikat itu berkata padanya, "Jangan takut terlantar, karena di sini akan berdiri rumah Allah yang dibangun bocah ini dan ayahnya. Allah tidak akan menelantarkan keluarganya." Pada mulanya, Ka'bah berada di ketinggian seperti bukit. Kemudian banjir besar melanda
hingga mengikis sebelah kiri dan kanannya. Kondisi Hajar tetap bertahan seperti itu hingga sekawanan dari Jurhum melintas melalui jalan Kada. Mereka singgah di kawasan bawah Mekah. Mereka melihat seekor burung terbang berputar-putar. Mereka berkata, "Sungguh, burung itu berputar mengelilingi air. Tapi setahu kita di lembah ini tidak ada air." Mereka akhirnya mengutus perwakilan. Mereka menemukan air. Setelah itu, para utusan itu kembali untuk memberitahukan keberadaan air. Setelah semuanya berdatangan, saat itu Hajar berada di dekat air. Mereka berkata, "Apa engkau mengizinkan kami untuk singgah di tempatmu?" "Ya, tapi kalian tidak memiliki hak atas air ini," sahut Hajar. "Baik," kata mereka. Ibnu Abbas berkata, Nabi bersabda, hal tersebut membuat ibu Ismail senang. Ia senang ada temannya. Mereka singgah dan mengirim utusan untuk menemui keluarganya. Akhirnya, semuanya tinggal bersama-sama di sana hingga beranak pinak. Ismail pun tumbuh remaja dan belajar bahasa Arab dari mereka. Wallahu a'lam bishawab.